Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita bakal bahas Leeds United menghancurkan, menggulung Chelsea dengan skor telak 3-1. Ini bukan hanya tentang skor, ini tentang dominasi taktis. Semangat yang membara dan malam di mana The Blues itu benar-benar kehilangan arah. Nah, setelah 7 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, pasukan Enzo Maresca datang ke Leeds United dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Namun apa yang mereka temui adalah dinding kokoh, pressing intens, dan rencana permainan yang brilian dari Daniel Franke. Ya. Bagaimana tim promosi yang menghancurkan degradasi, yang terancam ke degradasi ini bisa mengembangkan, menumbangkan tim Big Six dengan begitu meyakinkan, ya. Mari kita bongkar tuntas dari formasi 352 Leeds United yang mengejutkan hingga kesalahan fatal yang dilakukan oleh Chelsea. Siapkan kopi kalian, handset kalian, karena ini adalah bedah taktis dengan kesoktahuan gua, yaitu tentang Leeds United versus Chelsea dengan skor akhir 3-1. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Ya, kita mulai dari Leeds United. Daniel Farke, ya, pelatihnya Leeds United yang posisinya berada di bawah tekanan setelah 4 kekalahan beruntun, itu melakukan perjudian besar yang akhirnya terbayar lunas, yaitu mengubah sistem Leeds dari kebiasaan 4-2-3-1 menjadi formasi 3 back, yaitu 3-5-2. Formasi ini itu sangat segera menampakkan masalah bagi Chelsea yang datang dengan starting 11 yang dirotasi, khususnya di lini belakang dengan absennya back utama mereka seperti Reece James dan Fofana. Nah, trio back tengah Joe Rondon dan siapa sih, Struijk dan khususnya Jaka Bijol, ya, si Bijol itu memberikan fondasi fisik dan udara yang superior. Keputusan Farke untuk menumpuk pemain di lini tengah, ya, sekaligus memanfaatkan wingback Bogle dan Gabriel Gudmundsson, ya, itu memberikan dominasi di area halfback dan sayap, tempat kunci dalam menahan serangan balik cepat Chelsea. Begitu. Leeds United itu menggebrak sejak peluit dibunyikan, memanfaatkan atmosfer live Elland Road, kandangnya dia sendiri. Gol cepat pada menit ke-6 itu melalui sundulan keras dari Jaka Bijol, back dari Leeds United, dari skema tendangan sudut Anton Stark. Bukan hanya mengubah skor, bro, tetapi juga mengubah dinamika mentalitas permainan. Gol ini itu mengekspos kelemahan marking Chelsea pada bola mati. Nah, sejak saat itu Leeds United itu bermain dengan tepian yang luar biasa. Mereka tidak memberi ruang bagi double pivot Chelsea, Enzo Fernandez dan Andre Santos, untuk membangun permainan dengan nyaman begitu. Nah, strategi utama Leeds United adalah high pressing yang terorganisasi, terkoordinasi. Nah, dengan duo Dominic Calvert-Lewin dan Lucas Mecha di depan, ya kan, didukung oleh gelandang box to box yang energik seperti Ethan Ampadu dan Ao Tanaka, ya, Leeds itu secara konstan memaksa kesalahan dari lini belakang Chelsea. Nah, pressing ini dirancang untuk menutup opsi passing ke depan.
memaksa Robert Sanchez itu mengirimkan bola panjang yang seringkali berhasil dimenangkan oleh Bijol atau Rodon. Nah, statistik itu penguasaan bola Chelsea yang mencapai hampir 70% di babak pertama ini adalah ilusi. Mereka menguasai bola di area yang tidak berbahaya dan sulit menembus blokade tengah Leeds United. Nah, Chelsea itu terlihat lelah dan disconnection kemungkinan akibat jadwal yang padat dengan Barcelona dan Arsenal, ya kan. Nah, ada Rabiot, backnya Chelsea itu ada Rabiot ya, dan siapa sih? Badiah Hisle itu kesulitan dalam build up di bawah tekanan. Dan ini diperparah dengan kurangnya pergerakan dari attacking midfielder, yaitu João Pedro. Puncaknya itu datang menjelang akhir babak pertama, yaitu turnover ceroboh di lini tengah dimanfaatkan secara brilian. Ao Tanaka itu menerima umpan Jayden Bogle dan melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti ke sudut atas gawangnya Sanchez pada menit ke-43. Gol kedua ini adalah bukti kegagalan taktis mereka, ya. Kegagalan taktis Maresca di babak pertama. Tidak ada outlet yang jelas, ya. Passing yang lambat dan hukuman instan atas kesalahan distribusi bola. Leeds United itu memimpin 2-0 dan semua itu berawal dari keberanian taktis pelatihnya Leeds United dan intensitas pressing yang mematikan. Babak pertama itu adalah masterclass dari Leeds United dalam bagaimana mengubah energi kandang menjadi keunggulan taktis yang nyata. Tertinggal 2-0 di jeda, Enzo Maresca itu dipaksa melakukan perubahan signifikan. Ia menarik bek tengah yaitu Buddy Hasley, ya, dan winger Estevao, memasukkan fullback Malo Gusto dan winger lincah yaitu Pedro Neto. Perubahan ini itu mengubah formasi Chelsea dari 4-2-3-1 menjadi lebih cair dengan Gusto memberikan lebar serangan di sayap kanan. Nah, dampak pergantian ini itu terasa instan. Ya, 5 menit memasuki babak kedua, momentum berbalik pada menit ke-50. Pedro Neto itu berhasil menyambar umpan silang akurat dari Jamie Gittens, mengubah skor menjadi 2-1. Gol ini membawa kembali harapan dan menguji ketahanan mental Leeds United. Nah, masuknya Neto dan kemudian Alejandro Balde menggantikan Delap serta kembalinya Cole Palmer, ya, yang menggantikan Gittens pada menit ke-61 itu memberikan Chelsea dimensi serangan yang hilang di babak pertama begitu. Neto dan Garnacho itu memberikan kecepatan dan kemampuan dribbling yang memaksa wingbacks Leeds United yaitu si Bogle dan Gudmundsson untuk bertahan lebih dalam. Chelsea itu mulai mendominasi penguasaan bola di area yang lebih berbahaya, menciptakan beberapa peluang, ya termasuk tembakan Palmer yang sedikit meleset setelah play-off dari Garnacho. Nah, untuk sesaat tampak seolah-olah Chelsea itu akan membalikkan keadaan, didorong oleh kualitas individu dari pemain pengganti mereka, ya kan. Pada titik ini, banyak tim terancam degradasi akan runtuh di bawah tekanan tim besar yang menemukan kembali ritmenya. Namun Leeds United itu menunjukkan karakter yang luar biasa, bro. Formasi 3 back mereka
dengan Bijol sebagai jangkar, itu tetap disiplin. Mereka beralih dari high press total menjadi blokade pertahanan tengah yang lebih dalam. Begitu. Nah, memaksa Chelsea untuk melepaskan tembakan-tembakan spekulatif dari jauh atau umpan silang yang mudah diantisipasi oleh trio back mereka yang superior secara fisik. Nah, kinerja Ethan Ampadu di lini tengah itu layak diancungi jempol, layak diberikan pujian khusus sebagai kapten. Ia menjadi mesin ball winning, memecah serangan Chelsea dan melakukan cover defensif yang vital untuk melindungi back tengahnya. Nah, Leeds United itu tidak panik sama sekali. Mereka percaya pada sistem mereka sendiri. Dan yang terpenting, mereka itu mempertahankan counter attack sebagai ancaman yang konstan. Nah, bahkan saat Chelsea itu menekan, Leeds United itu berhasil menciptakan peluang berbahaya. Lucas Mecha itu sampai mencetak gol brilian. Namun sayangnya ya, itu dianulir oleh wasit karena offset tipis. Momen ini menjadi pengingat bagi Chelsea bahwa game ini masih terbuka. Ya, masih terbuka. Counter attack yang cepat ini menunjukkan kesiapan Leeds United untuk menyerang ruang yang ditinggalkan oleh fullback Chelsea yang mulai naik membantu serangan Chelsea itu sendiri. Begitu. Daniel Farke itu berhasil menanamkan pola pikir bahwa bahkan saat tertekan mereka harus selalu mencari peluang untuk menghukum lawannya. Begitu. Nah, pembahasan ini itu menegaskan bahwa selain taktik brilian di babak pertama, kekuatan mental dan organisasi pertahanan Leeds United di babak kedua ini adalah kunci untuk menahan gempuran individu berkualitas dari pemain Chelsea. Saat Chelsea mulai merasa bahwa gol penyeimbang hanya tinggal menunggu waktu, terjadi sebuah bencana defensif yang menyegel kemenangan Leeds United pada menit ke-72 dalam situasi yang relatif tidak berbahaya. Bek tengah Chelsea yaitu Adara Bioyo yang sudah tidak nyaman sepanjang pertandingan itu melakukan kesalahan fatal. Ia menerima passing dari Malo Gusto, namun sentuhannya sangat buruk, membuat bola itu lepas dan segera direbut oleh pemain pengganti Leeds United yaitu Noah Okafor. Okafor itu gagal menaklukkan Sanchez, tetapi bola muntah itu jatuh tepat di kaki Dominic Calvert-Lewin yang tanpa kesulitan menceploskan bola ke gawang kosong. 3-1 untuk Leeds United. Begitu. Nah, gol ketiga ini adalah mikrokosmos dari performa Chelsea, yaitu kesalahan individu yang timbul dari kegagalan sistematis. Nah, pressing Leeds United itu memaksa para pemain Chelsea, terutama dari Adara Bioyo, mengambil keputusan di bawah tekanan yang ekstrim. Kesalahan taktis ini bukan hanya skill issue, tetapi juga menunjukkan kurangnya chemistry dan ketenangan di lini belakang yang dirotasi oleh Enzo Maresca. Begitu. Gol Calvert-Lewin menghancurkan momentum Chelsea dalam menghapus segala harapan untuk comeback. Setelah gol ketiga, Maresca itu terlihat pasrah di pinggir lapangan. Ia mencoba perubahan terakhir dengan memasukkannya Mark Guehi
Tetapi kerusakan itu sudah terjadi, bro, di lapangan. Nah, Kapten Enzo Fernandez itu terlihat sangat frustasi, mencoba mendorong rekan-rekannya yang sudah terlihat patah semangat gitu. Gimana nggak patah semangat? Orang udah 3-1 juga kan. Bahwa meskipun Chelsea mendominasi penguasaan bola 71%, mereka hanya mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran di babak pertama. Ini menunjukkan betapa efektifnya blokade Leeds United dan tetap tidak efektif serangan Chelsea dalam menembus pertahanan Leeds United yang terorganisir begitu. Nah, bagi Leeds United, kemenangan 3-1 ini adalah hasil yang sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Mereka tidak hanya mengakhiri 4 kekalahan beruntun, tetapi juga itu melompat keluar dari zona degradasi, naik ke posisi 17 dan memberikan nafas lega. Memberikan nafas lega yang sangat besar bagi Daniel Farke. Nah, kunci sukses mereka adalah keputusan taktis Farke yang berani untuk beralih ke formasi 3 back. Didukung oleh sistematis atau intensitas fisik yang melebihi Chelsea begitu. Penguasaan bola rendah 29%, namun efisiensi serangan dan pertahanan yang solid adalah ciri khas kemenangan ini. Nah, di sisi lain kekalahan ini menjadi alarm peringatan besar, peringatan keras bagi Chelsea. Mereka turun ke peringkat keempat, 9 poin di belakang pemuncak klasemen yaitu Arsenal. Ini mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kedalaman skuad Chelsea, khususnya ketika dihadapkan pada jadwal yang sangat padat dan perlu dirotasi juga. Nah, permainan ini tanpa tepian, passing yang lambat, dan kesalahan defensif menunjukkan bahwa tim ini masih belum mencapai titik atau tingkat konsistensi dan dibutuhkan untuk pesaing merebutkan gelar. Mereka harus segera meriset seperti yang diakui oleh Enzo Maresca begitu. Nah, kesimpulannya, malam di Elland Road itu adalah kemenangan strategi, semangat dan keberanian Leeds United atas kualitas individu yang tidak termanfaatkan dan kelelahan Chelsea. Skor 3-1 adalah cerminan yang adil dari malam di mana satu tim bermain dengan tujuan dan tekad yang lebih besar. Ya, itu kesimpulannya. Ya, mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini ya. Karena udah lewat nih waktunya. Dan jangan lupa dukung terus channel gua. Caranya gimana ya? Caranya subscribe dan like video gua biar gua lebih semangat bikin konten-konten membedah pertandingan-pertandingan lainnya begitu ya. Mungkin itu aja. Jangan lupa like video ini, terus komen dah kalau ada yang janggal dari kalian, kalau yang tidak masuk dengan omongan gua, pembahasan gua, di komen aja. Dan jangan lupa like juga, subscribe, yang penting subscribe dah biar gue lebih semangat bikin kontennya ya. Mungkin itu aja, terima kasih.